apa kabar? Saatnya Anda menyimak Berita Makassar bersama saya, Aurika Agustina. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. 1 pelajar tewas, 5 luka-luka saat mengikuti gerak jalan HUT Kemerdekaan. Diduga pelajar ditabrak mobil milik kepala sekolah yang remnya blong. Seorang remaja di Kabupaten Goa tewas usai dikeroyok dan terkena anak panah di bagian dada. Pemkot Makassar membentangkan 79 bendera di atas laut. Di Parepare pengibaran bendera merah putih dilakukan di bawah laut. Informasi pertama, 6 pelajar sekolah dasar ditabrak mobil saat akan mengikuti gerak jalan HUT Kemerdekaan di Kota Palopo. 1 pelajar meninggal dunia dan 5 lainnya masih menjalani perawatan intensif di rumah sakit. Mobil diduga milik kepala sekolah yang remnya blong. Isak tangis mewarnai perayaan Hari Kemerdekaan. 6 siswa sekolah dasar negeri 09 Mateko, Kota Palopo tertabrak mobil. Keluarga yang menyaksikan evakuasi pun tak kuasa menahan tangis. Kecelakaan terjadi saat para siswa menuju lokasi gerak jalan indah yang diadakan pemerintah Kota Palopo dalam rangka memeriahkan Hari Kemerdekaan ke-79 Republik Indonesia Kamis lalu. Keenam siswa merupakan peserta gerak jalan yang mewakili sekolahnya. Naas, salah seorang korban bernama Muhammad Zidan, 12 tahun, siswa kelas 6 ini meninggal dunia. Sementara 5 korban lainnya dilarikan ke rumah sakit karena mengalami luka-luka hingga patah tulang. Mobil yang menabrak para korban adalah milik kepala sekolah yang diduga mengalami remblong. Kepala sekolah sudah siapkan mobil, termasuk juga ini, suaminya ibu kepala sekolah ikut mengantarnya anak-anak ke dalam. Setelah dia putar mobilnya, ternyata ini mobilnya suaminya kepala sekolah belum. Pada saat dia mau belum remnya juga penurunan, dia mau mau hindari ini anak-anak yang ada di jalan, dia putar ke got supaya tidak terjadi lebih banyak korban. Tadi pasti samping got itu anak-anak yang siap juga mau berangkat ada di situ. Jadi mungkin karena panik tetap itu anak-anak yang 6 orang ini. Polisi telah menahan pemilik mobil beserta 1 unit mobil yang menabrak para korban di Mapolres Palopo guna pemeriksaan lebih lanjut. Pengemudinya itu bukan seorang kepala sekolah, jadi dia itu pensiunan PNS yang sudah lama sekitar 2 tahun pensiun dari PNS. Kami amankan di Jalan Kelapa, Satlantas Jalan Kelapa, termasuk dengan pengemudi. Korban meninggal dunia langsung dibawa ke rumah duka yang tidak jauh dari lokasi kejadian, sedang 5 korban lainnya masih menjalani perawatan di ruang ICU. Wahyudi Baso melaporkan dari Kota Palopo. Sosok jasad bayi perempuan terbungkus kantong plastik ditemukan di sebuah lahan kosong di pinggir jalan. Mayat bayi langsung dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara, Makassar. Warga digegerkan dengan penemuan jasad bayi terbungkus kantong plastik di Jalan Tanjung Bunga, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, Jumat pekan lalu. Jasad bayi berjenis kelamin perempuan ini ditemukan pertama kali oleh warga yang curiga dengan isi di dalam kantong plastik yang berada di antara tumpukan sampah. Tak disangka ternyata kantong tersebut berisi jasad bayi. Warga pun segera melaporkan temuan jasad bayi ke polisi yang tengah melakukan pengaturan lalu lintas di jalan raya. Petugas Polsek Tamalate dan tim Inafis Polrestabes Makassar bersama Dokpol Bidokes Polda langsung melakukan olah TKP. Belum diketahui pasti umur jasad bayi tersebut. Ya, jadi informasi ini kita dapatkan dari masyarakat yang saat itu melintas di jalan metro, hendak buang air kecil, kemudian dia melihat bungkusan tersebut, kemudian dia mengira bahwa ini mungkin bangkai binatang, kemudian dia cek, ternyata sosok bayi. Untuk langkah selanjutnya kita lakukan penyelidikan
mengetahui sebenarnya motifnya. Usai dilakukan olah TKP, jasad bayi ini kemudian dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Makassar. Raisa Habu melaporkan dari Makassar. Seorang suami tega melukai istrinya dengan senjata tajam secara bertubi-tubi hingga kritis di kota Belopa, Kabupaten Luwu. Pelaku telah ditangkap polisi. Diduga pelaku melakukan penganiayaan lantaran telah memiliki wanita idaman lain. Halo? Ya, sudah dapat ini. Pria berusia 38 tahun ini tak berkutik saat polisi menangkapnya di rumah persembunyian di kawasan Biringkanaya, Kota Makassar. Pelaku ditangkap karena diduga telah melakukan penganiayaan terhadap istrinya dengan menggunakan barang di Kota Belopa, Kabupaten Luwu. Pelaku dibekuk Jumat dini hari saat bersembunyi di sebuah rumah milik keluarganya. Saat dibekuk, pelaku tak dapat mengelak dan mengakui perbuatannya kepada polisi. Polisi turut menyita sejumlah barang bukti berupa senjata tajam jenis badik, dompet berisikan uang jutaan rupiah milik korban, serta sepeda motor yang digunakan pelaku untuk melarikan diri. Pelaku pun langsung dibawa ke Posko Jatanras Polrestabes Makassar. Pelaku yang diduga memiliki wanita idaman lain membuat sang istri meninggalkannya. Pelaku yang sakit hati lantas dengan tega menebas sang istri dengan parang secara bertubi-tubi. Tak sampai di situ, pelaku juga merampok harta milik istrinya sebelum kabur. Jadi dari hasil interogasi melakukan penusukan beberapa kali di tubuh istri sirinya. Kemudian setelah melakukan itu ada yang diambil atau ada yang Jadi setelah melakukan penganiayaan terhadap istri sirinya, tersangka terduga pelaku ini mengambil barang-barang milik istrinya, yaitu dompet, handphone, dan uang milik korban serta BPKB. Polisi masih mendalami kasus ini, sementara korban hingga kini masih menjalani perawatan karena kondisinya kritis. Andi Muhammad Sardi melaporkan dari Makassar. Diduga dendam lama, seorang remaja di Kabupaten Goa tewas usai dikeroyok puluhan warga. Satu anak panah tertancap di dada sebelah kiri korban. Isak tangis kerabat dan keluarga tak terbendung saat jenazah korban Satrian Syah, 22 tahun, tiba di rumah duka di Dusun Punaga, Desa Maradekaya, Kecamatan Bajeng, Kabupaten Goa. Satrian Syah tewas usai dikeroyok puluhan pemuda dan tertancap anak panah di dada. Meski korban sebelumnya mendapatkan perawatan medis, namun naas nyawa korban tak tertolong. Dari penyelidikan sementara polisi, korban tewas akibat adanya dendam lama antara korban dengan salah satu remaja yang tinggal di Jalan Bontopaja. Korban bersama sepupunya nekat mendatangi lokasi itu untuk menyelesaikan masalah. Namun tragis, korban malah dikeroyok hingga berakhir dengan tewasnya korban. Setelah direlai, kemudian kegiatan perkelahian berakhir. Namun naasnya, beberapa menit kemudian korban ini merasa nyeri pada dada bagian kiri. Dan setelah dicek, rupanya ada anak panah yang tertancap di dada korban sebelah kiri. Kemudian pada malam itu korban dilarikan di salah satu puskesmas di Kecamatan Barombong. Selanjutnya dirujuk di Rumah Sakit Seyusup Kabupaten Goa. Kemudian pada pagi hari sekitar pukul 7.00 WITA, korban dinyatakan meninggal dunia. Ya mana itu mau ke teman bicara baik-baik, langsung memukul. Pas memukul begitu menghindar adikku membalas gitu. Tiba-tiba banyak yang keluar baru ada pas sekali langsung lepas busur, langsung lepas. Kena. Saya udah kutahu bilang dikena gini atau tidak, atau yang jelas kan pas setelah dilepas itu masih bagus pukul ki. Hingga saat ini polisi masih melakukan penyelidikan dan pengejaran terhadap para pelaku, termasuk pelaku yang melepaskan anak panah hingga menyebabkan korban meninggal dunia. Andi Muhammad Sardi melaporkan dari Kabupaten Goa.